Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sini Matullah Kozuk. Tentunya di sini di video kali ini saya mau ngecek oli cuy. Oli sudah sekitar 3 mingguan lah, itu sudah hampir 1 bulan. Kayak waktu itu gantinya tuh pas habis gajian aja ya, sekitar tanggal 6-7an gitu. Ini sudah mendekati juga. Oke, sekarang kita mau hampir sebulan lah hitungannya cuy. Kita cek dulu apakah ada penyusupan atau ada apa ya namanya, pengurangan olinya. Soalnya pakai oli petrol ini ngeri-ngeri sedap cuy. Oli itu cepat nguap karena terlalu encer. Berbeda dengan si Lastron Tekno hijau cuy ya. Itu kan saya menggunakan konsumsi hijau sih cuy, tapi harganya cuy makin membengkak. Bagi kita ketahui Pertamina ini lagi gencar-gencarnya menaikkan harga produknya gitu. Dari Pertamax aja sekarang udah di daerah saya itu sudah tembus 15.100 cuy untuk Pertamax Turbo 98. Kalau untuk Pertamax 92 tuh 9.400. Untuk Pertalite masih 7.650. Belum ada penurunan, belum ada penaikan cuy. Tapi yang cukup menyenangkan sih Pertamax 92 aja udah 9.000-an cuy. Itu Pertamax yang biru cuy. Oke, langsung aja kita cek gimana kondisi oli Cibit setelah 3 mingguan atau mendekati 1 bulan aja ya. Oke, masih aman jaya cuy, belum ada penguapan, masih banyak cuy. Oke, aman. Sebenarnya ya seperti kita ketahui cuy ya, untuk generasi Honda Beat FI atau injeksi ini di RM mesin tuh sepertinya ada penurunan kualitas itu ya. Nggak tahu kenapa. Banyak kasus-kasus di Honda generasi Beat injeksi dari gen pertama yang masih terkasar sampai ke ESP itu banyak kasus makan oli tapi tidak berasa gitu cuy. Maksudnya gimana bang ya, gini cuy, saat apa ya, saat kita isi oli 1 bulan gitu cuy, 1 bulan lah, terkadang si oli ini turun drastis cuy. Ibarat kata dari fullnya 800 mili tinggal sekitar 500 mili atau 600 mili. Jadi penyusupannya 200 mili itu menurut saya berarti sangat banyak. Bahkan ada yang sampai habis cuy, sampai kering, atau ibaratnya cuma tinggal segelas aqua gelas gitu cuy. Ya banyak kasus seperti itu cuy. Terus apa efeknya dari seperti itu ya, ujung-ujungnya bakal ngasep juga cuy. Karena ya gimana, area mesin itu kan butuh pelumasan itu ya, butuh pelumasan. Terus oli itu makin lama makin berkurang, dan apalagi kalau kita nggak rajin mengontrol atau mengecek kondisi oli, itu bisa memperparah lagi cuy. Seperti kasus ini cuy ya, waktu itu sebulan sekali itu waktu masih pakai MBX itu kadang aku sampai sebulan lebih cuy. Katanya di sebulan itu udah mulai drastis penguapannya. Terus semakin apalagi kalau udah sibuk sampai nggak sempat ngecek oli, sampai lupa udah ganti oli atau belum, dan hasil ujung-ujungnya ya itu cuy, makan oli cuy. Dalam lebih parah itu 2 minggu itu udah wajib nuang oli lagi cuy, kalau enggak bakalan habis olinya. Terus kalau kita sempat kejadian juga sekali, dia sampai oli itu tinggal 1 gelas cuy ya, sedikit ini. Makanya habis itu perdana bongkar mesin itu karena olinya
itu. Tapi dari awalnya itu nggak ada gejala seperti yang ngasep entah apa gitu cuy. Tapi ya yang yang pertama itu seperti itu, nggak ngasep tapi olinya termakan terus ya, sampai habis tinggal segelas. Ujung-ujungnya saya turunin mesinkan aja cuy ya, di average 0,25 itu. Tapi yang di 0,25 pun masih juga terjadi hampir cuy. Yes, tiba-tiba tuh kalau yang pas average 0,25 itu emang meleduk cuy, keluar asap di motornya. Itu seminggu sekali wajib diisi oli. Kadang saking parahnya sampai 3 hari 4 hari tuh udah oli itu udah termakan. Karena ya wajar kalau seperti udah makan udah ngasap itu wajar aja oli harus isi ulang, isi ulang aja ya. Kalau tidak ya so pasti ya oli terbakar oleh engine ya wajar habis. Kalau yang sebelumnya kan kasusnya itu oli tidak motor itu tidak berasa tapi oli itu selalu habis itu cuy. Mungkin banyak kasus di Matic ya, khususnya Beat generasi EV. Tapi kalau generasi injeksi karburator tuh jarang, kalau udah berumur baru seperti itu cuy. Terus ya solusinya ya mungkin ada part-part yang apa ya, yang diperingan atau lebih buat yang lebih ringan tapi endurance yang kurang tuh. Sebetulnya endurance di beat injeksi ini kurang juga menurut saya pribadi. Juga feeling saya pribadi di gen injeksi ini mesinnya terlalu seperti berisik gitu cuy, seperti kasar, berbeda dengan karburator yang padat merayap gitu ya. Mungkin feel kalian sama saya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau tidak sama seperti feel saya, silahkan tuliskan di kolom komentar juga cuy. Ya menurut saya pribadi sih generasi beat injeksi ini yang malah lebih parah. ESP kan lebih ringan lagi cuy bobotnya cuy. Bobot pistonnya lebih ringan, lebih kecil, dan mungkin endurance-nya jadi kerbanya cuy ya. Dari biasanya semakin gitu, semakin endurance-nya semakin rentan aja ya. Banyak kasusnya di beat injeksi ini kok mesinnya kasar cuy, masih halusan di beat injeksi kasar. Stator kasar apa, ESP ini kasar banget. ESP masih yang stator kasar masih enak lah, tapi emang masalahnya di tarian awal statornya itu ya kasar banget cuy. Kadang bisa bikin tetangga bangun ya cuy kalau lagi hidupin stator beat yang injeksi ya. Oke, mungkin videonya sampai sini. Oli masih aman, udah mendekati 1 bulan cuy ya. Kalau saya cek di video sih sekitar 3 minggu yang lalu cuy. Anggap aja lah ini udah mendekati 1 bulan, karena ini juga sudah di awal bulan ini ya, 3 mingguan lebih lah mungkin ya. Oke, mungkin video sampai sini. Jika kalian suka video selanjutnya jangan lupa di like dan bantu support terus channelnya agar selalu berkembang. Dan semoga next kajian ini kita bisa belikan si beat ini pertama Pasonic hijau lagi cuy. Saya mau tanya dulu, soalnya waktu itu tuh udah naik terus cuy. Minggu bulan ini udah 70, 75, udah mendekati 80. Seperti awalnya dari dulu saya pertama kali pakai ini tuh 65.000 cuy di bengkel mobil. Kalau saya beli terus malah jadi naik cuy, sampai dari 70, 80 sampai 85 cuy. Oke, see you, goodbye. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.